Halo teman-teman, senangnya bisa berjumpa lagi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai isolasi DNA menggunakan tanaman bayam. Nah, sebelum kita masuk mempelajari lebih dalam terkait video isolasi DNA, kita perkenalan terlebih dahulu yuk. Di sini ada 4 orang yang melakukan kegiatan praktikum isolasi DNA. Yang pertama ada Mbak Melia Purnamasari, yang kedua Mbak Diah Ayu Kumalasari, yang ketiga Mbak Safira Rahman Nurhanifa, serta yang keempat Mbak Eka Nurafina. Latar belakang praktikum pada kali ini itu berkaitan mengenai pesatnya perkembangan ilmu biologi yang juga didukung dengan teknologi. Hampir semua permasalahan biologi sedang bahkan sudah terpecahkan hingga ke tingkat molekuler. Salah satu contohnya yaitu berupa DNA. DNA mengandung materi genetik yang mengkode semua informasi yang dibutuhkan untuk proses metabolisme dalam setiap organisme. Isolasi DNA merupakan langkah yang tepat untuk mempelajari DNA, karena melibatkan suatu proses memindahkan DNA dari suatu organisme ke organisme lain dengan tujuan tertentu. Melalui isolasi DNA murni dapat diperoleh, yaitu tanpa protein maupun RNA dalam suatu sel di dalam jaringan. DNA murni yang sudah dipelajari dapat digunakan sebagai bahan pengayaan pokok bahasan sel, yaitu DNA. DNA berada di sel tumbuhan maupun hewan. Begitu pula yang terdapat di dalam tanaman bayam. Tanaman bayam termasuk ke dalam sel eukariotik, di mana sel eukariotik memiliki inti sejati yang mengandung DNA. Tujuan praktikum isolasi DNA pada kali ini yaitu untuk mengetahui metode isolasi DNA dan mengetahui fungsi senyawa yang digunakan untuk mengisolasi DNA. Alat dan bahan yang digunakan di antaranya ada bayam, garam, deterjen, aquades, etanol 96%. Lalu untuk alatnya ada mortar, blender, beker gelas 200 ml, dan tabung reaksi. Untuk langkah kerja praktikum pada kali ini, yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, memotong kecil-kecil sayuran menggunakan pisau. Yang ketiga, menghaluskan sayuran menggunakan mortar dan diberi air secukupnya. Yang keempat, menumbuk hingga halus, lalu membuat larutan deterjen sebanyak 10 ml dalam 3 buah wadah. Campurkan sayuran yang sudah dihaluskan dengan larutan deterjen ke dalam tabung reaksi. Beri label pada masing-masing tabung reaksi, lalu meletakkan tabung reaksi pada rak. Selanjutnya menambahkan cairan etanol sebanyak 15 tetes ke dalam masing-masing tabung reaksi. Dan yang terakhir, amati perubahan yang terjadi dan catat hasilnya. Hasil pengamatan tertera pada gambar yang ada di video. Isolasi DNA menggunakan bayam dengan perlakuan deterjen menunjukkan bahwa warna pada bagian bawah berwarna abu kehijauan, sedangkan bagian atas berwarna bening kehijauan, dengan bentuk serabut pada sisi bawahnya. Waktu pengamatan dilakukan selama 30 menit, dengan keterangan DNA terlihat jelas dalam tabung reaksi dalam jumlah yang cukup banyak. DNA dapat diisolasi dari semua bagian organ tumbuhan seperti daun, akar, batang, dan juga buah. Hal tersebut dikarenakan sel akan membentuk suatu jaringan yang kemudian akan membentuk suatu organ.
Pada praktikum kali ini, DNA yang diisolasi berasal dari tanaman bayam, dengan prinsip dasar bahwa isolasi DNA dihasilkan dari suatu DNA tanpa adanya suatu protein ataupun RNA yang berasal dari DNA tersebut. Penggunaan deterjen pada praktikum isolasi DNA bertujuan untuk merusak membran dan juga dinding sel pada daun bayam. Melalui ikatan yang dibentuk pada sisi hidrofobik atau nonpolar, deterjen dengan protein dan lipid pada membran sel atau hidrofobik dan hidrofilik yang membentuk senyawa lipid protein deterjen kompleks. Sedangkan garam digunakan karena garam mengandung ion Na+ yang mampu membentuk ikatan dengan kutub negatif pada ikatan fosfat DNA, di mana saat ion Na+ garam berikatan dengan fosfat, pada saat itulah DNA akan berkumpul. Penambahan etanol 96% digunakan agar terjadi presipitasi, yang menunjukkan bahwa DNA tidak larut dalam etanol, tetapi larut dalam air. Ketika molekul DNA berpindah ke dalam larutan yang bukan pelarut, mereka akan berkumpul dan menggumpal sehingga dapat terlihat DNA pada tanaman bayam. Hasil isolasi DNA dapat dilihat pada tanaman bayam, yaitu tampak DNA sebagai gumpalan berwarna putih keruh berupa serabut-serabut seperti benang yang muncul di atas lapisan permukaan tabung reaksi, sedangkan di bagian bawahnya berupa cairan etanol yang berwarna bening kehijauan, dan yang paling bawah merupakan lapisan filtrat dari ekstrak selain DNA, yaitu protein, RNA, membran, dan juga dinding sel yang mengalami lisis. Berikut adalah dokumentasi pembuatan isolasi DNA. Itu tadi pemaparan video mengenai praktikum isolasi DNA menggunakan tanaman bayam. Semoga bermanfaat. See you, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.